Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi hukum 2 Mendel persilangan di hibrid. Materi pertama akan disampaikan oleh Maisarah. Semuanya, perkenalkan, nama saya Maisarah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hukum 2 Mendel. Hukum 2 Mendel adalah persilangan antara individu yang memiliki dua sifat beda atau dihibrid. Pada dihibrid ini memiliki istilah yaitu yang pertama parental dengan huruf lambang P sebagai induk atau orang tua. Yang kedua gamet dengan huruf lambang G sebagai sel kelamin. Dalam diagram persilangan gamet menunjukkan variasi alel dapat diwariskan oleh parental ke filial. Yang ketiga filial dengan huruf lambang F sebagai keturunan atau keanakan. Yang keempat yaitu genotip sebagai susunan gen penyusun sifat. Yang terakhir yaitu fenotip sebagai sifat yang tampak. Kedua akan disampaikan oleh Lila Yuryanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan gamet. 3 cara untuk menentukan gamet. Yang pertama adalah homozigot dominan, yaitu yang didominasi oleh huruf besar. Contohnya seperti ini, B besar, K besar, dan K besar. Yang kedua adalah homozigot resesif yang didominasi oleh huruf kecil. Contohnya seperti ini, B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Yang ketiga ada heterozigot yang didominasi oleh perpaduan antara huruf besar dan huruf kecil. Contohnya B besar, B kecil, K besar, dan K kecil. Materi ketiga akan disampaikan oleh Anissa Sukmarsna. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang persilangan di hibrid pertama. Nah, kalian sebelumnya harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan P1, gamet, dan F1 ini. P1 ini sebagai parental atau induk atau orang tuanya. Nah, gamet ini yang dimaksud dengan alat kelaminnya, dan filial ini adalah sebagai keturunan atau susunannya. Di sini kita mempunyai dua persilangan, yaitu yang didominasi dengan huruf besar yaitu atau B besar, K besar, K besar. B besar ini dikatakan. Akan disampaikan oleh Lalu Dimas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persilangan di hibrid 2 yang dimana fenotip duanya adalah ada B besar, dan K besar, K besar. Kenapa dia kalau fenotipnya B besar, dan K besar, K besar? Karena B besarnya ini mendominasi dan K besarnya ini juga mendominasi sehingga hasilnya itu bulat kuning. Selanjutnya ada B besar, K besar, dan K kecil. Ini juga bulat kuning karena B besarnya mendominasi sama K besarnya. Selanjutnya di sini juga bulat kuning, di mana B besar, B kecil, K besar, dan K besar. Ini juga mendominasi karena B-nya besar dan K-nya besar. Karena yang kita tahu adalah B itu melambangkan bulat dan K itu melambangkan kuning sehingga bulat kuning. Selanjutnya ada B besar, B kecil, K besar, dan K kecil. Karena di sini B-nya besar dan yang mendominasi K besar sehingga di sini juga bulat kuning. Selanjutnya ada B besar, dan K besar, dan K kecil. Ini juga bulat kuning. Selanjutnya ada B besar, dan K kecil, K kecil. Kenapa ini bulat hijau? Karena di sini K kecilnya itu karena memiliki K kecil, yang dimana K kecil itu artinya hijau, dan B ini B-nya besar artinya bulat sehingga menjadi bulat hijau. Selanjutnya ada B besar, dan K besar, dan K kecil. Ini bulat kuning. Selanjutnya di sini ada B besar dan B kecil, dan ada K kecil dan ada K kecil. Seperti yang kita ketahui, kalau K-nya kecil mendominasi itu bakal hasilnya bulat hijau, yang dimana B-nya itu bulat dan K kecilnya itu hijau. Berarti bulat hijau. Melanjutkan materi yang disampaikan oleh Dimas. Pada kolom ketiga baris pertama dia menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K besar. Kenapa dia menghasilkan ini? Karena B besar, K besar pada kolom pertama disilangkan dengan B kecil, K besar pada baris ketiga. Begitupun pada kolom selanjutnya dia menghasilkan bulat kuning walaupun pada huruf K-nya terdapat
terdapat K kecil, akan tetapi K besarnya lebih mendominasi. Pada kolom selanjutnya dia menghasilkan biji kisut kuning di mana B kecil yang mendominasi menggambarkan sifat kisut dan K besar yang mendominasi menggambarkan warna hijau. Warna kuning. Begitupun selanjutnya. Walaupun terdapat huruf K kecil, akan tetapi K besarnya lebih mendominasi. Pada kolom selanjutnya dia menghasilkan biji yang bulat kuning di mana B besarnya lebih mendominasi dan K besarnya mendominasi. Pada kolom selanjutnya dia menghasilkan biji yang bulat hijau. Kenapa dia menghasilkan biji tersebut? Karena B besarnya mendominasi dan pada B besar dia menggambarkan sifat yang bulat, dan pada K kecil yang mendominasi dia menggambarkan warna yang hijau. Dan pada kolom selanjutnya dia menghasilkan biji yang kisut kuning di mana B kecilnya mendominasi dan K besarnya mendominasi. Dan pada kolom terakhir dia menghasilkan biji yang kisut hijau. Kenapa dia menghasilkan biji yang begini? Karena pada huruf B-nya dia lebih mendominasi B kecil, di mana B kecil itu menggambarkan sifat kisut, dan pada huruf K-nya dia lebih mendominasi K kecil, di mana K kecil itu menggambarkan warna yang hijau. Sekian. Dari kelompok kami, bila ada salah kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi